Profesor Dr. Didin Hafidudin, Wakil Ketua Pimpinan One Team. Sekarang Profesor Dr. Dasaruddin Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina habibina syafi'ina maulana wa atba'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pak Ketua, Profesor Din yang saya hormati, dan para anggota dan pengurus yang saya muliakan, para alim ulama. Saya kira karena saya ikut merumuskan tadi draft itu, saya kira tidak perlu saya tambahkan dan atau mengurangi, karena sejak tadi pagi kita coba menciptakan redaksi yang terbaik. Hanya sedikit saya ingin tambahkan pengalaman kami di Istiqlal, Bapak Ibu sekalian. Seumur hidup Istiqlal tidak pernah dihuni oleh massa seperti itu. Iya. Semua lantainya, seandainya atapnya Istiqlal bisa didaki, Bapak Ibu, penuh. Yang lucu, saya katakan lucu, itu space di depan imam kosong, 5 lantai ke atas penuh. Jadi imamnya di belakang makmum. Saya katakan, bagaimana itu? Udah anggaplah ini Mekah. Masya Allah, subhanallah. Ya, padahal perhitungan kita di Istiqlal, kalau itu penuh di dalam ruangannya 120.000. Nah, kalau itu penuh sampai bawahnya, itu bisa 200.000. Kalau empernya sayap kanan, sayap kiri itu penuh, itu 250.000. Nah, kalau itu sampai ke tempat parkirnya pun dipakai, itu bisa 300.000. Saya naik ke menara masjid, Bapak Ibu. Setelah salat Jumat itu, saya nggak terasa itu, jadi 60 lantai itu ke atas tuh melingkar-lingkar menara. Penuh di dalam Masjid Istiqlal sampai lantai 3 belum turun itu, tapi sudah mentok. Mau lewat saja manusia itu nggak bisa. Ya Allah, merinding Bapak Ibu saya, bukan main, Masya Allah. Jalan kaki saya naik ke atas, tapi nggak terasa. Terus yang kedua Pak, 3 hari 3 malam itu kami minta kepada seluruh karyawan, mari memfasilitasi duyufullah, duyufur rahman ini. Karena kami pakai konsep seperti itu, saya bisa bayangkan bahwa kalau misalnya orang mau berwudu, mau mandi, habis air, itu pasti kita salah. Maka itu seluruh, bahkan kolam-kolam yang sudah lama nggak pernah dipakai, isi air. Karena jangan sampai nanti terlambat kita mengisi air, itu susah. Dan apa yang terjadi, itu menjelang sholat Jumat habis airnya. Nah, wah ini ada sabotase Istiqlal, kami minta berikan pengertiannya. Jadi distribusi airnya itu kita kosongkan di tempat lain gantian, akhirnya bisa terselesaikan. Kemudian juga kami antisipasi, karena mulai malam kami sudah banyak yang datang. Adinda bukan, hari Rabu malam sudah ada, iya, dari Makassar itu 7.000-an orang katanya. Terus yang saya khawatirkan, pernah kita punya pengalaman di asrama haji, ada konferensi besar di situ juga ya. Mereka datang dari daerah itu tidak bawa makanan dan sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi, kantin dirusak dan juga asrama haji dibakar. Kita tidak ingin terjadi di Istiqlal. Karena itu saya tanya terus dengan teman-teman panitia yang makan malam sekitar 13.000 orang. Terus belum sampai pesan, ada tambahan sekitar 20.000 orang. Nah, saya khawatirnya kelaparan terus tidak ada yang makan. Tapi ini juga di luar dugaan, Bapak sekalian. Ini ada suatu keajaiban. Justru kami siapkan 20.000 roti dan minuman itu lebih banyak lagi yang datang dari yang saya perkirakan. 2 hari setelah demo itu masih ada gudang yang belum pernah dijamah berisi air aqua. Berbondong-bondong orang buka dapur umum di Istiqlal. Saya nggak tahu dari mana itu majelis-majelis taklim kita di DKI Jakarta itu membuat dapur umum di Istiqlal. Sarapan paginya kami khawatirkan, ternyata melimpah ruah makanan di Istiqlal itu, Bapak.
Ya. Kemudian juga ya, khatibnya. Nah ini khatibnya tidak berani khutbah pada waktu itu, terus terang. Kami tidak siap Pak untuk khutbah di depan orang banyak. Kita kan pakai sistem naib, naib kedua, naib ketiga. Semua juga naibnya tidak bersedia. Nah akhirnya rapat imam besar yang ini. Saya juga sebetulnya ragu, apalagi ada postingan macam-macam tentang saya. Tapi saya salat istihara ini juga, saya di depan komputer itu Bapak Ibu sekali, ini keajaiban. Jalan aja tangan itu, apa yang isinya itu Allahu a'lam. Jadi akhirnya apa yang saya sampaikan itu isi hati saya yang sesungguhnya. Gak tahu bagaimana pendengaran Bapak Ibu terhadap materi khutbah itu. Nah, tapi poin yang saya sangat tekankan pada kesempatan ini, saya secara pribadi tidak tega kalau ulama itu dihina ya. Kalau Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kalau kita baca ayatnya, orang yang kuala terhadap Quran itu ada 2 ayatnya di dalam di 2 tempat itu pasti Allah akan memberikan hukuman langsung. Tapi kalau ulama yang dihina itu tidak ada jaminan ayatnya. Karena itu saya mohon kita selain dan memang wajib untuk membela Al-Quran, tapi bagaimana memberikan sistem supaya ulama itu tidak dilecehkan, apalagi sampai majelis ulama mau dibubarkan. Itu sangat memukul hati para ulama dan bahkan umat pengikutnya itu. Sampai-sampai saya keluarkan dalam materi khutbah itu bahwa sebetulnya redaksinya tidak seperti itu. Saya katakan bahwa al-alimu amamal jamaah kan nabi amamas sahabah. Aslinya itu teks yang saya baca dalam kitab kuning, al-mursyidu amamal murid kan nabi amamas sahabah. Kan nabi amamal murid. Jadi saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ulama di depan para umatnya bagaikan nabi di depan para sahabatnya. Sedemikian pentingnya kita mewibawakan ulama. Kalau ulama itu sudah sampai tidak berwibawa, bagaimana Al-Quran bisa diwibawakan? Nah ini saya kira perlu ada poin tersendiri di sini tadi kita bagaimana mengamankan citra ulama itu sendiri. Dan terakhir dari saya adalah Bapak Ibu sekalian, mungkin penulisan sejarah ya. Pasti ini akan menyejarah di masa akan datang untuk para generasi kita akan datang. Saya minta teman-teman yang terlibat dalam ini, angka-angka kuantitatifnya, nomenklatur yang tersimpan di dalam peristiwa kemarin itu sedapat mungkin kita simpan semuanya, sebab itu pasti akan dicari pada generasi kita akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Profesor Dr. Nasaruddin Umar.